Setelah kehilangan rumah karena kebakaran, putriku cuma berkata, "Tidur aja dulu di mobil, aku lagi sibuk." Jadi aku turuti. Beberapa bulan kemudian, aku tinggal di rumah mewah milikku sendiri. Waktu dia dan suaminya datang bawa barang-barang pindahan sambil berkata, "Rumah ini sempurna banget buat kamar bayi kita." Aku ganti semua password kunci, dan juga surat wasiat. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Malam itu terasa lebih lengang dari biasanya. Hujan belum turun, tapi bau tanah basah menggantung di udara. Aku sedang menuliskan catatan harian, sebuah kebiasaan lama yang kuterapkan sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu, ketika lampu rumah tiba-tiba padam. Aku bangkit perlahan, meraba-raba mencari senter, sambil menggerutu soal PLN yang makin tak bisa diandalkan. Tapi sebelum sempat kutemukan senter itu, suara gemuruh kecil dari dapur membuatku diam. Lalu, ada cahaya jingga yang aneh, menari-nari di sudut tembok. Kupikir lampu petromas tua menyala sendiri. Tapi tidak. Asap tebal menggumpal cepat, dan nyala api mulai menjilat langit-langit. Aku panik. Kusambar tas kecil berisi KTP, beberapa dokumen, dan foto lama Nadine saat masih kecil, lalu keluar sambil batuk-batuk. Tak ada waktu menyelamatkan apapun. Rumahku, satu-satunya peninggalan suami, dilalap habis dalam waktu tak sampai setengah jam. Orang-orang berdatangan, menawari air dan pelukan basa-basi. Seseorang bilang, "Untung ibu selamat." Tapi apa gunanya selamat kalau seluruh hidupmu ikut terbakar? Aku duduk di tepi jalan, menyaksikan apiku sendiri memakan puluhan tahun kerja keras. Tanganku gemetar saat menyentuh layar ponsel, retak tapi masih berfungsi. Kutekan nomor satu-satunya yang kupikir bisa memberiku pelukan nyata. "Nadine. Ma, aku lagi rapat Zoom. Bisa nanti aja." "Nak, rumah kita kebakaran. Habis semua." "Ya Tuhan, tapi Ma, aku lagi banyak banget deadline. Lagian Mama gimana sih kok bisa sampai kebakaran? Mama makin tua makin sering nyusahin anak. Ya udah gimana kalau Mama tidur di mobil dulu sementara? Nanti aku telepon lagi ya." Telepon terputus. Tak ada tanya, tak ada tangis, tak ada, "Mama di mana sekarang?" Hanya saran untuk tidur di mobil. Dan malam itu, aku turuti dia. Mobil tua peninggalan suamiku kupindahkan ke pojok parkiran minimarket 24 jam. Aku rebahkan tubuh di bangku kursi belakang yang keras. Kudekap tas kecilku erat. Aku mencoba tidur. Tapi yang terasa justru panas dari nyala api yang masih membekas di kelopak mataku. Dan suara Nadine yang terdengar lebih dingin dari malam manapun. Pagi datang dengan cahaya abu-abu yang menyedihkan. Leherku kaku, punggungku nyeri, dan lututku terasa seperti logam karatan. Seseorang mengetuk jendela mobil. Petugas keamanan minimarket. Wajahnya terlihat iba tapi canggung. "Bu, parkir lama di sini kena denda. Tapi saya kasih waktu 1 jam lagi, ya." Aku mengangguk pelan. Terima kasih pun tak sempat keluar dari mulutku. Duniaku terlalu diam untuk kata-kata. Kupikir Nadine akan menelepon pagi ini. Atau setidaknya mengirim pesan menanyakan kabarku. Tapi tidak ada. Hanya notifikasi dari grup WhatsApp RW yang membahas donasi untuk bencana kebakaran. Ironis, mereka menyebut rumahku tapi tak satu pun dari mereka datang setelah malam itu. Jam 11 siang. Aku yang mengalah. Aku yang menelepon putriku lagi. "Nadine, Mama masih di mobil. Kepala Mama pusing. Bisa Mama numpang sebentar di apartemenmu?" Suara di ujung sana terdengar jauh dan tergesa. "Aduh Ma, Rafael lagi ada revisi desain besar-besaran buat klien luar. Aku juga lagi kejar tenggat. Lagian apartemen kita juga kecil banget. Studio. Cuma cukup buat 2 orang dan 1 meja kerja." Aku diam. Mendengar putriku menyebut "kita" dengan Rafael membuat dada ini sesak. Betapa cepatnya aku tergeser dari definisi keluarga. Mama ngerti. Tapi, di mana Mama bisa istirahat? "Aku bakal cari solusi Ma. Sabar dulu, ya."
Mungkin Mama bisa ke rumah singgah atau minta bantuan panti atau gereja. Aku ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena tak percaya. Anak yang dulu kusekolahkan dengan uang hasil mengajar les matematika hingga larut malam kini menyarankan ibunya untuk menginap di rumah singgah. Aku menghabiskan hidupku membangun rumah agar dia tak perlu tinggal di situasi seperti itu. Dan dia malah menyuruhku mencicipinya duluan. Setelah telepon itu, aku tidak menangis. Aneh, ya? Mungkin air mataku ikut terbakar bersama rumah malam itu. Aku mulai menyusun daftar kemungkinan. Nama-nama teman lama. Tapi banyak yang sudah pindah, meninggal, atau entah di mana. Aku mencoba menginap di tempat pengungsian semalam. Tapi tubuhku yang tua tak cocok dengan tikar dan suara bising sepanjang malam. Ada ibu-ibu muda yang ribut soal susu anaknya. Ada kakek yang batuk terus. Aku paham mereka lelah. Tapi aku juga lelah. Akhirnya aku kembali ke mobil. Malam kedua, lebih dingin dari sebelumnya. Aku mencoba menulis di buku catatan. Satu-satunya cara agar pikiranku tidak runtuh sepenuhnya. Tapi yang kutulis hanyalah kalimat pendek. Rumah sudah tiada. Anak pun menjauh. Apa masih ada tempat yang bisa kusebut pulang? Kupandangi langit yang kelabu dan mobil yang mulai bau lembab. Di kaca spion, aku melihat diriku sendiri, mata sembab, rambut kusut, dan ada bayangan kelelahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Kalau malam pertama aku menangisi kehilangan rumahku, malam ini aku mulai menangisi kehilangan anakku. Malam ketiga adalah malam saat tubuh tak lagi sekadar lelah. Ia mulai menyerah. Dada terasa berat. Seakan paru-paruku menolak bekerja penuh. Aku menggigil meski telah mengenakan 2 jaket tua dan menyelipkan kakiku ke dalam kantong plastik agar tetap hangat. Ini bukan hidup. Ini bertahan. Lampu jalan di ujung parkiran berkedip pelan. Seolah tak yakin harus padam atau tetap menyala. Mobil-mobil lain datang dan pergi. Tapi tak ada yang benar-benar melihatku. Dan mungkin, aku memang tak ingin terlihat. Ada rasa malu yang asing menempel di tulangku. Sekitar pukul 11 malam, seseorang mengetuk kaca mobil dengan agak keras. Refleks. Aku tersentak. Bu, enggak apa-apa bu. Suaranya serak, tapi bukan mengancam. Dia seorang pria, mungkin seusia Nadine, tapi dengan wajah yang tampak lelah oleh kehidupan. Namanya, ku tahu nanti, adalah Rehan. Ia bilang ia biasa tidur di mobil juga, dan sering melihatku parkir beberapa malam ini. Katanya, kalau ibu butuh bantuan, ada warung dekat flyover yang suka ngasih bubur sisa jam 2. Bukan enak, tapi bisa ganjal perut. Aku mengucapkan terima kasih. Itu saja. Tapi senyum yang ia berikan, sekilas dan tulus, lebih hangat dari kata, Mama, yang diucapkan Nadine beberapa hari lalu. Setelah ia pergi, aku termenung. Rehan, seorang gelandangan berkedok pengemudi lepas, baru saja mengajarkanku pelajaran paling pahit. Kadang, kasih sayang datang dari orang yang tak punya apa-apa, dan ditolak oleh mereka yang telah kuberi segalanya. Paginya, aku kembali coba menghubungi Nadine. Kali ini lewat pesan teks. Tak ingin mengganggu katanya yang selalu sibuk. Kutulis, Mama tidak akan ganggu kalian lagi. Tapi Mama titip fotomu kecil. Kalau Mama tidak kuat, setidaknya itu masih ada di dunia ini. Pesan itu centang 2. Terbaca, tapi tak dibalas. Hari itu juga aku putuskan untuk tidak menunggu. Tidak berharap. Tidak mengejar siapapun yang menjauhiku dengan sadar. Aku mengendarai mobil pelan, menyusuri sudut-sudut kota yang dulu terasa akrab. Mataku menangkap sekolah tempatku mengajar dulu. Dindingnya masih sama. Tapi namaku pasti sudah tak diingat. Dan saat aku berhenti di lampu merah di dekat kampus arsitektur tempat Nadine kuliah dulu, aku melihat seseorang di bangku taman seberang jalan. Duduk dengan posisi aneh, kakinya dilipat seperti anak kecil, dan tangannya memegang buku lusuh. Pandangan kami bertemu. Ia tersenyum duluan. Seorang pria tua dengan topi fedora lusuh dan mata yang sayu tapi tajam. Ada sesuatu di dalam sorot matanya. Seperti seseorang yang tahu rasanya dilupakan dunia. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari,
Aku merasa ingin turun dari mobil. Aku parkirkan mobil di dekat trotoar dan turun perlahan. Sendi-sendiku masih terasa kaku, tapi rasa penasaran, atau mungkin dorongan untuk merasa dianggap, mendorong langkahku ke arah pria tua itu. Ia masih duduk, membuka lembaran buku tipis yang tampaknya sudah dilahap berulang kali. Judulnya samar, tapi aku sempat menangkap nama pengarangnya, Camus. Albert Camus. Tanyaku spontan. Pria itu menoleh dengan cepat, lalu tersenyum. Ibu kenal? Sedikit, jawabku. Saya guru sejarah. Dulu. Ah, katanya sambil menepuk bangku kosong di sebelahnya. Berarti kita sama-sama tinggal di masa lalu. Aku duduk, dan anehnya, tidak ada canggung. Kami hanya diam sejenak, seperti dua orang asing yang tak butuh alasan untuk duduk bersama. Di sekeliling kami, kendaraan melintas, klakson bersahutan. Tapi ruang kecil kami tetap tenang. Namanya Dramtione. Nama yang terlalu teatrikal untuk pria setua ini. Tapi dia menyebutnya dengan bangga. Ayah saya pencinta naskah teater. Sayangnya, anaknya malah cinta buku filsafat dan pot bunga. Kami bicara soal banyak hal, dunia yang makin ribut, manusia yang makin sibuk, dan tentang bagaimana tua itu bukan hanya soal umur, tapi soal disingkirkan perlahan-lahan dari pusat kehidupan. Lalu ia bertanya, "Ibu tinggal di mana sekarang?" Aku ragu, tapi tak ada gunanya berbohong. Mobil. Beberapa malam terakhir. Dram mengangguk, tak menunjukkan iba atau kasihan. Hanya pemahaman. Seolah ia pernah melewati jalan yang sama. Kalau begitu, katanya, saya punya ide bodoh. Mau dengar? Aku mengangguk. Rumah saya besar. Terlalu besar untuk seorang tua yang cuma butuh satu kursi dan satu teko teh. Tapi saya benci keheningan. Kalau ibu bersedia datang seminggu sekali, bacakan saya buku, atau sekadar cerita soal apapun, saya tawarkan satu kamar untuk ibu. Gratis. Sampai ibu merasa cukup kuat untuk kembali ke dunia. Aku diam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, tapi juga seperti jebakan. Di kota seperti ini, terlalu banyak cerita buruk tentang orang yang berniat baik. Tapi mata itu mengingatkanku pada suamiku ketika dulu meminta izin menikahiku, penuh keberanian dan ketulusan sekaligus. Aku menatapnya, lalu bertanya pelan, "Apa yang Anda harapkan dari saya?" "Kejujuran," jawabnya singkat. "Dan jangan kabur bawa panci. Itu hadiah dari istri saya yang sudah meninggal." Kami tertawa ringan. Dan saat itu juga, aku tahu, ini mungkin gila. Tapi lebih gila lagi kalau aku menolak satu-satunya tangan yang terulur di saat dunia memilih menoleh ke arah lain. Malam itu, aku tidur di sebuah kamar tua beraroma kayu dan lavender basi. Tapi ada bantal sungguhan. Ada selimut yang hangat. Dan ada keheningan yang tidak mengancam, tapi justru menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak rumahku hangus, aku merasa seperti manusia. Pagi di rumah Dramtione datang dengan aroma teh melati dan bunyi langkah kayu yang berderak pelan. Saat aku keluar dari kamar, pria itu sudah duduk di kursi rotan dekat jendela, mengenakan sweater abu-abu dan sarung kaki belang-belang yang terlalu muda untuk usianya. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya tanpa menoleh. Aku menjawab jujur, "Yang terbaik dalam beberapa minggu terakhir." Dram menyerahkan secangkir teh. "Minum." Habis itu bantu saya baca ulang halaman ke-43 dari Letranger. Saya benci suara saya sendiri sekarang. Kami memulai pagi itu seperti dua rekan lama. Aku membaca, ia mendengarkan, kadang menanggapi, kadang hanya mendesah pelan seolah kata-kata dari buku itu meresap hingga ke tulang-tulang tuanya. 1 jam berlalu. 2. Tapi tidak terasa seperti beban. Setelah makan siang sederhana, nasi, telur dadar, dan acar buatan Dram sendiri, aku berinisiatif merapikan dapur. Lemari dibiarkan berdebu, piring disusun tak beraturan, dan kulkas kosong seperti lembar wasiat yang belum diisi. "Bolehkah aku bersih-bersih sedikit?" tanyaku hati-hati. Dram mengangkat bahu. "Kalau itu membuatmu merasa punya kendali,
Silakan. Hari itu, rumah yang dulu terasa seperti museum pribadi mulai berubah sedikit demi sedikit. Aku bersihkan jendela, mencuci taplak meja, menyiram tanaman yang nyaris mati. Tak lama kemudian, aku menemukan sebuah lemari kecil di lorong yang penuh dengan bingkai foto. Seorang perempuan muda tersenyum cerah, dan drum yang jauh lebih muda berdiri di sampingnya. Istrimu? Tanyaku saat ia lewat. Ia melirik foto itu. Namanya Rochelle. Pintar merancang taman, tapi buruk memilih pria. Tawanya kecil, tapi pahit. Aku hanya tersenyum simpati. Tak ingin bertanya lebih. Hari-hari berikutnya membentuk ritme baru. Setiap pagi, aku membacakan buku. Siang, kami makan bersama. Sore, aku merapikan rumah. Malam, ia tidur lebih dulu, dan aku duduk di halaman belakang yang kini bersih sambil menulis di buku catatan. Dan perlahan, rasa takutku akan dibebani balas budi mulai menghilang. Drum tak pernah meminta apapun selain waktu dan cerita. Ia tidak peduli aku mantan guru sejarah atau ibu yang sedang diabaikan anaknya. Ia hanya peduli aku ada. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar kejauhan, ia menyodorkan sebuah kunci kecil. Ini untuk kamar bawah tanah. Tidak ada apa-apa yang berharga di dalamnya. Hanya kotak-kotak masa lalu. Kalau saya mati duluan, kamu boleh buka salah satunya. Aku mengerutkan dahi. Kenapa saya? Drum menatapku lama, lalu berkata dengan nada datar, karena tidak ada orang lain. Setelah itu, ia pergi ke kamarnya. Aku memandangi kunci itu lama. Dan saat kutatap pantulan wajahku di jendela, aku sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sendiri. Tidak benar-benar. Hari-hari di rumah Drum mulai terasa seperti kehidupan baru yang tak pernah kuminta. Tapi diam-diam kusyukuri. Namun, keberadaan kunci kecil di laci nakasku menjadi semacam bisikan konstan di kepalaku. Setiap malam aku memikirkannya, membayangkan isi kamar bawah tanah yang katanya tidak ada apa-apa. Pada minggu keempat aku tinggal di rumah itu, Drum batuk lebih sering dari biasanya. Ia tetap keras kepala, menolak dokter, menolak vitamin, dan bahkan menolak istirahat lebih banyak. Aku hanya tua, bukan rusak, katanya suatu pagi saat kubawakan teh jahe. Tapi tubuhnya bicara lain. Napasnya berat, matanya sering merah. Ia tidak lagi tertawa ketika aku membacakan buku. Ia hanya mendengar, sesekali mengangguk, lalu tertidur dengan kepala menyamping seperti anak kecil. Pada hari ke-30 aku tinggal di sana, ia memintaku duduk di ruang tamu, di kursi yang menghadap taman kecil yang dulu gersang dan kini mulai menghijau karena sentuhanku. Ibu Mavina, katanya pelan. Ia jarang memanggil namaku lengkap. Kalau saya mati dalam tidur malam ini, kamu tahu yang harus kamu lakukan. Aku menahan napas. Buka kamar bawah tanah itu. Ambil kotak biru di rak tengah. Baca isinya. Lalu, lakukan yang menurutmu perlu. Tidak usah pikirkan saya. Saya sudah selesai. Jangan bicara begitu, Drum. Ia tertawa, lelah tapi lega. Kalau aku tidak bicara sekarang, nanti tidak sempat. Kamu orang terakhir yang bicara padaku dengan tulus. Maka itu, kamu juga akan jadi orang terakhir yang kupilih percaya. Dan malam itu, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Pagi harinya, saat aku bangun dan membuatkan teh seperti biasa, tidak ada suara dari kamarnya. Aku mengetuk pelan. Tidak ada sahutan. Saat kubuka pintu, Drum terbaring tenang. Matanya tertutup. Di samping ranjangnya ada buku tipis dan kacamatanya terlipat rapi di atas dada. Ia benar-benar sudah selesai. Aku menghabiskan 2 jam duduk diam di ruang tamu setelah petugas forensik dan ambulans pergi. Tak ada keluarga yang datang. Tidak ada tangisan formalitas. Hanya aku dan rumah besar yang sekarang terasa sangat sunyi. Dan akhirnya, aku mengambil kunci itu. Tanganku gemetar saat membukakan pintu besi kecil menuju bawah tanah. Bau debu dan kayu tua langsung menyergap. Lampu gantung berpendar lemah, memperlihatkan puluhan kotak, sebagian ditumpuk rapi,
sebagian nyaris runtuh. Tapi hanya satu yang berwarna biru, diletakkan sendirian di rak tengah, seperti yang Drum katakan. Aku membawanya ke atas, membukanya perlahan. Isinya, satu map berisi surat wasiat yang ditandatangani resmi, sebuah amplop berisi buku tabungan dan sertifikat rumah, dan satu surat tulisan tangan yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Untuk Mavina Anreta, rumah ini milikmu. Aku tak punya anak, tak punya siapa-siapa. Tapi aku tahu rasa kehilangan saat keluarga sendiri berubah menjadi orang asing. Kamu, dengan luka yang masih basah, berani tinggal di rumah orang gila ini tanpa pamrih. Aku pernah jadi ayah. Anak perempuanku meninggal karena aku terlalu sibuk menulis dan tidak pernah mendengar. Jadi anggap saja ini caraku meminta maaf padanya. Leukmu, jadikan rumah ini hidup lagi. Jangan biarkan sunyi yang dulu membunuhku, membunuhmu juga. Aku menangis saat membaca itu. Bukan hanya karena ia meninggalkan segalanya padaku, tapi karena akhirnya, seseorang yang sama hancurnya denganku, memilih untuk percaya, saat bahkan anakku sendiri tidak melakukannya. 2 minggu setelah kepergian Drum, aku masih belum sepenuhnya percaya rumah itu benar-benar milikku. Kadang aku bangun di tengah malam dan mengira semuanya mimpi, tapi kemudian kulihat lampu gantung rotan yang kupasang sendiri, dan bantal-bantal bersarung baru yang kubeli dari pasar barang loak. Aku tidak mengubah terlalu banyak. Aku tidak ingin menghapus jejak Drum. Tapi aku mulai menambahkan hal-hal kecil. Tirai baru, rak tanaman, wajan yang tidak berlubang, dan papan tulis kecil di dapur bertuliskan kutipan harian. Orang yang benar-benar pulang bukan ke tempat, tapi ke dirinya sendiri. Tiap pagi, aku menyiram taman kecil di belakang yang dulunya gersang. Sekarang bunga kertas mulai mekar, dan daun-daun mint tumbuh di sudut pagar. Tangan tuaku kembali sibuk, tapi bukan untuk orang lain, melainkan untuk rumah ini. Untukku. Namun, tak semuanya berjalan manis. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan kehadiranku. Beberapa dari mereka pernah mengenal Drum, dan menyapa dengan nada penasaran. "Saudara Pak Drum, ya?" tanya seorang ibu berkalung emas dengan suara manis yang penuh selidik. "Bukan. Saya temannya," jawabku singkat. Mereka tidak puas. Ada yang memelototi mobil tuaku yang berkarat. Ada yang memperhatikan belanjaanku seolah mencari bukti aku tidak pantas tinggal di rumah sebesar ini. Aku tahu omongan mulai menyebar. Tapi aku tak peduli. Rumah ini bukan hasil mencuri. Bukan hasil merayu. Aku tinggal di sini karena seseorang memilih melihat aku sebagai manusia, bukan beban. Di antara hari-hari renovasi kecil dan jadwal berkebun yang perlahan menjadi ritual, aku menerima satu surat berstempel asing. Dari notaris. Isinya memperkuat apa yang sudah kutahu. Surat wasiat Drum sah. Semua asetnya, termasuk rumah, tabungan, dan hak atas karya-karya tulisannya, resmi berpindah kepadaku. Aku menyimpan surat itu di laci bersama surat wasiat suamiku dulu. Keduanya sekarang menjadi bukti bahwa aku pernah dicintai, walau tidak oleh darah sendiri. Satu sore, saat aku baru saja selesai menyusun rak buku, ponselku berdering. Nama yang muncul membuat jantungku berhenti sepersekian detik. Nadine. Ragu. Kutekan tombol jawab. "Mama." Suara itu masih sama. Lembut. Tapi terlalu terlatih. Aku dengar. "Mama sekarang tinggal di rumah besar? Dari mana?" Aku menghela napas. "Mama dikasih warisan dari teman." Sunyi sebentar di ujung sana. Lalu dia berkata, "Boleh kami mampir minggu depan?" Aku hamil. Kami lagi cari tempat tinggal sementara. Apartemen sempit banget. Rafael juga lagi banyak tekanan kerja. Kami cuma butuh ruang sebentar, Ma. Nanti kita obrolin lagi semuanya. Hatiku tak langsung menjawab. Tapi mataku menatap ke arah taman, ke bangku tua tempat Drum biasa duduk, dan aku bisa membayangkan ia berkata, "Lihat siapa yang datang saat rumahmu mulai terlihat utuh kembali." Dan aku pun menjawab, "Minggu depan, ya." Lalu kututup telepon. Tanganku masih gemetar. Bukan karena bahagia,
Tapi karena aku tahu, badai yang lebih besar baru saja mengirim kabutnya. Seminggu berlalu dengan langkah-langkah hati-hati. Aku mengepel lantai, mengganti spray di kamar tamu, dan menyiapkan sup ayam hangat seperti dulu waktu Nadine masih kecil. Dulu, saat ia pulang dari sekolah dengan kaki lecet dan mata sembab karena ditertawakan teman-temannya. Tapi kali ini, bukan anak kecil yang datang. Yang mengetuk pintu rumah itu adalah seorang perempuan dewasa yang wajahnya sudah jarang tersenyum seperti dulu. Di belakangnya, Rafael membawa 2 koper besar dan kardus berlabel, "Bayi Fragile." "Rumah Mama, indah banget," kata Nadine. Matanya menyapu ruangan. Rafael ikut berujar. "Desainnya simpel tapi hangat. Pas banget buat ruang tumbuh keluarga kecil." Aku tidak menjawab. Hanya menyingkir agar mereka bisa masuk. Nadine memelukku singkat. Canggung. Tak ada air mata. Hanya pelukan yang terasa seperti formalitas. Kemudian dia langsung ke dapur, membuka kulkas tanpa izin, dan berkata, "Mama masak? Wangi banget." Sejak saat itu, aku tahu, ini bukan kunjungan. Ini ujian. Malam pertama mereka tidur di kamar tamu. Malam kedua, mereka mulai memindahkan barang-barang ke kamar lain. Rafael mengukur dinding ruang kerja drum. Katanya ingin menjadikannya home office. Nadine mulai menata ruang tengah, mengganti vas dan merombak letak kursi. Tak lama kemudian, ia menyodorkan rencana renovasi. "Kita bikin kamar bayi di dekat dapur. Ya, enak kalau malam Mama mau bantu jaga. Tinggal nyebrang dapur aja. Kita bisa atur ruang belakang jadi taman bermain, dan kamar atas buat Nani." Aku menatapnya lama. "Kalian ini tinggal, atau membangun hidup baru di sini?" Nadine tertawa kecil. "Ya tinggal, sambil membangun, kan? Ini kan rumah Mama. Masa nggak boleh? Lagian nanti juga jadi milik aku. Maksudku, kalau Mama tua nanti dan..." Dia tak lanjutkan. Tapi aku tahu kemana arahnya. Rafael hanya diam, menunduk. Di malam keempat, aku tak bisa tidur. Aku duduk di halaman belakang, di bangku drum, dan menatap langit gelap yang tidak menjawab apapun. Aku membuka buku catatanku dan menulis. Mereka datang bukan untuk menyapa, tapi untuk mengambil. Mereka tidak tanya bagaimana aku bertahan, hanya memikirkan bagaimana mereka bisa bertempat. Tapi ini bukan rumah keluarga. Ini kuburan kesepian yang kuhidupkan sendiri. Esok harinya, aku ke notaris. Aku meminta satu hal. Buat surat wasiat baru. Dan pastikan nama Nadine tidak ada di dalamnya. "Seluruh aset akan diberikan kepada siapa, Bu?" tanya petugas. Aku tersenyum tipis. "Ke Yayasan Pendidikan dan Anak Yatim. Dan 1 beasiswa tahunan atas nama Dram Tione." Petugas itu mencatat, tanpa komentar. Dan malam itu, ketika kembali ke rumah, aku tahu, permainan mereka baru mulai. Tapi aku sudah menyiapkan langkah terakhirku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang dibungkus senyuman. Nadine mulai memanggilku dengan Mama, lebih sering daripada selama 10 tahun terakhir. Tapi nada suaranya tak pernah berubah, selalu manis, selalu hangat, dan selalu hampa. Seperti membaca naskah yang ia hafal dari internet tentang bagaimana berbicara kepada orang tua yang punya aset. Ia membawakanku teh setiap pagi, menanyakan kabar tubuhku, dan sesekali menyisipkan kalimat seperti, "Kalau Mama nanti tua banget dan udah nggak kuat, kita kan bisa rawat Mama di rumah ini, bareng cucu." Rafael tidak banyak bicara, tapi mulai mengatur ulang rak buku drum, menggeser buku filsafat dan menggantinya dengan katalog desain interior dan majalah arsitektur yang baru. Ketika aku bilang itu milik almarhum, dia hanya berkata, "Biar nanti aku simpan di gudang. Sayang kalau nggak dipakai. Ruangan ini butuh nafas baru." Nafas baru, katanya. Padahal ruangan itu baru saja hidup kembali. Yang paling menyakitkan bukan hanya pergeseran-pergeseran kecil, tapi kenyataan bahwa mereka menganggap ini wajar, bahwa apa yang kulakukan, apa yang kulalui untuk sampai ke titik ini, bisa mereka hapus begitu saja. Nadine mulai mengatur keuangan rumah.
Ia memotong tagihan, membandingkan tarif listrik, bahkan berkata, "Mama bisa hemat kalau kita ubah pemanas airnya." Lalu, ia mengusulkan mengganti pegangan pintu kamar dengan sistem smart lock. Biar kita semua bisa akses pakai aplikasi, nggak usah repot bawa kunci. Aku menolak. Tapi malamnya, Rafael datang ke kamarku. Dengan nada sopan, ia bilang, "Maaf ya, Tante. Saya tahu rumah ini milik Mama. Tapi kalau kita mau bikin masa depan yang stabil, kita harus mulai dari hal kecil. Dan sistem rumah pintar itu investasi." Aku hanya menatapnya. Mataku tak berkedip. Dan mungkin tatapanku terlalu sunyi, karena dia cepat-cepat undur diri. Keesokan paginya, aku ke ruang bawah tanah sendiri. Aku duduk di sana, dikelilingi kotak-kotak drum yang belum kubuka. Di antara debu dan kayu lapuk, aku menemukan satu jurnal, tulis tangan drum, halaman-halaman tentang manusia dan milik. Di salah satu catatannya tertulis, segala yang diwariskan tanpa rasa bersyukur, akan diklaim dengan ketamakan. Dan aku tahu, dia tahu. Dari awal, aku naik lagi ke atas. Kukunci ulang pintu bawah tanah. Kurevisi kembali surat wasiat yang baru dibuat kemarin. Kali ini lebih rinci, lebih lengkap, dengan lampiran hak akses digital dan semua password sistem rumah. Semua atas namaku. Dan nama Nadine? Tak disebut. Bahkan tidak sebagai wali. Malamnya, saat aku melihat Nadine sedang menyusun baju bayi di kamar yang ia klaim sebagai nursery, aku mendekat, dan hanya bertanya, "Kalau rumah ini bukan milik Mama, kalian masih tetap datang?" Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Tapi ini kan milik Mama." Aku mengangguk. "Iya, Mazef." Dan dalam hati, aku menambahkan, "Tapi tidak lama lagi untukmu." Aku mulai menyadari satu hal. Ketika seseorang datang ke dalam rumahmu bukan untuk menemani, tapi untuk menanam bendera, maka kau bukan lagi tuan rumah, kau hanya penjaga sementara. Nadine dan Rafael semakin nyaman. Mereka mengatur ulang jadwal rumah, mengusulkan renovasi minor, lalu membawa interior designer ke ruang tamu tanpa izin. "Cuma mau minta second opinion katanya. Seolah aku ini tamu dalam hidupku sendiri. Mereka bahkan mengundang teman-teman mereka datang. Aku masih ingat malam itu, ketika suara tertawa dan musik mengalun dari speaker portabel di ruang tengah. Salah satu temannya berseru, "Gila, rumahnya vibes-nya Bali banget. Lu beli di mana, Nat?" Dan Nadine, tanpa menoleh padaku, tertawa dan menjawab, "Long story." Long story? Seluruh hidupku dilenyapkan jadi dua kata itu. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari yayasan yang kutuju untuk beasiswa atas nama Dram. Mereka menyetujui program tahunan yang kuajukan, beasiswa Dram Tione, untuk anak yatim pecinta sastra dan filsafat. Sebagian dana Dram yang tak terpakai akan menjadi dana abadi. Air mataku jatuh saat menandatangani dokumen resmi. Sementara itu, Rafael makin agresif. Ia mulai menyinggung surat-surat rumah. "Kalau Mama mau, kita bantu urus balik nama ke Nadine. Biar nanti lebih gampang urusan warisnya," katanya sambil tersenyum seolah benar-benar peduli. Aku hanya menjawab, "Nanti, belum saatnya." Dan malam itu aku mengganti semua kata sandi sistem keamanan rumah, dari Wi-Fi, akun smart lock yang tak jadi kupasang, bahkan hingga perangkat CCTV yang diam-diam Rafael pasang di sudut ruang tamu. Keesokan harinya aku sengaja menghilang sejak pagi. Kutinggalkan rumah dengan mobil tua peninggalan suamiku, melaju ke daerah pinggir kota. Bukan untuk kabur, tapi untuk menjemput sesuatu yang penting. Dokumen baru hasil revisi final surat wasiat. Aku menandatangani semuanya di depan notaris. Metrai. Surat kuasa. Semua. Warisan Dram kini resmi terikat pada nama-nama yang tak pernah masuk daftar tamuku. Anak-anak yatim, mahasiswa kesepian, dan ruang baca untuk kota kecil. Dan untuk berjaga-jaga, aku rekam video pendek di kantor notaris. Kutatap kamera dan berkata, "Jika aku tiba-tiba mati, atau menghilang, atau tiba-tiba menghibahkan rumah,
Tanpa akal sehat, tolong lihat rekaman ini. Aku dalam keadaan sadar penuh. Semua keputusan ini kuambil dengan niat utuh. Dan anakku, Nadine Andretta, tidak berhak atas apapun dari rumah ini. Aku mencintainya. Tapi cinta bukan alasan untuk mengulangi kesalahan. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, Nadine sedang di dapur membuat daftar belanja online. Rafael duduk di ruang tamu, mengetik di laptop sambil bicara dengan suara keras kepada koleganya via Zoom. Ya, kita sementara stay di properti keluarga. Lokasi strategis. Jadi mungkin bisa dialihfungsikan nanti. Dialihfungsikan? Aku naik ke kamarku. Kukunci pintu. Dan malam itu, aku tidak menulis di jurnal. Aku menulis daftar. Semua password diganti. Surat wasiat disahkan. Dana beasiswa terdaftar. Hak akses rumah tunggal. Cadangan dokumen di laci bawah meja kerja drum. Rencana akhir. Selesai dalam 5 hari ke depan. Hari itu aku tahu. Peranku sebagai ibu sudah selesai. Sekarang, aku jadi penjaga satu hal. Martabat. Dan martabat tak bisa diwariskan. Ia harus dipertahankan. Meski pada akhirnya, dengan cara paling sunyi. Hari keempat sejak Nadine dan Rafael tinggal, aku sengaja membiarkan mereka mengira semuanya baik-baik saja. Aku kembali ke rutinitas yang mereka harapkan dari seorang ibu tua yang bersyukur diberi teman baru. Membuat sarapan, menyiram taman, tersenyum saat mereka menyapa dengan suara palsu yang manis. Tapi di dalam pikiranku, semuanya sudah bergerak. Sudah kuatur. Sudah kuhitung. Nadine mulai mengatur hal-hal kecil yang tak dimintai. Ia mengganti musik di pagi hari menjadi daftar putarnya sendiri. Lagu-lagu folk modern yang entah kenapa terdengar kosong. Ia memesan rak bayi tanpa bertanya. Menyuruhku memindahkan tanaman mint dari dekat dapur. Katanya, bau herbalnya ganggu mual. Rafael lebih tenang, tapi geraknya lebih tajam. Suatu sore, aku memergokinya sedang membuka laci meja kerja drum. Apa yang kamu cari? Tanyaku dari ambang pintu. Ia kaget, tersenyum kaku. Enggak. Cuma lihat-lihat. Banyak barang antik. Ya Ma. Aku tidak menanggapi. Hanya menatap. Lama. Sampai ia menutup laci dan keluar. Dengan langkah tergesa. Malam itu, aku menghubungi pengacara yang membantuku memproses surat wasiat. Kutanyakan, kalau aku ingin mereka keluar dari rumah, apa caraku sah dan legal? Selama rumah atas nama ibu dan mereka tidak memiliki perjanjian sewa, mereka tamu. Ibu berhak meminta mereka pergi kapanpun. Jawabnya tenang. Kalau mereka menolak, bisa ajukan ke pengadilan. Tapi kalau ibu punya bukti bahwa mereka tinggal tanpa izin jelas, bahkan bukti rekaman bahwa mereka berniat mengambil alih properti, ibu bisa menempuh jalur lebih cepat. Aku tersenyum kecil. Bukti sudah mulai terkumpul. Aku memutar kembali rekaman CCTV Rafael. Potongan kalimatnya tentang mengalihfungsikan properti keluarga sudah kuarsipkan. Termasuk suara Nadine yang bicara soal kamar bayi, Nani, renovasi taman belakang. Mereka pikir aku tua dan pelupa. Padahal aku hanya diam. Malam itu, aku duduk di ruang kerja drum. Kuambil salah satu buku favoritnya, The Ethics of Ambiguity, dan di dalamnya, terselip catatan tangannya. Orang-orang rakus tidak datang untuk merampas. Mereka datang untuk membaur. Sampai kau lupa batas antara dirimu dan mereka. Lalu, di balik halaman terakhir, kutemukan sesuatu yang bahkan aku tidak tahu ada di sana. Sepucuk surat yang tampaknya ditulis untuk seseorang, tapi tak pernah dikirim. Jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Tapi ingat, rumah ini dibangun dari kesepian yang dijinakan oleh dua orang asing, kau dan aku. Maka jika suatu saat ia diserbu oleh yang mengaku darah, lihatlah dengan mata hati. Darah bukan selalu keluarga. Kadang, luka justru datang dari yang kau lahirkan. Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena sedih. Karena aku merasa tak sendiri. Drum, dalam caranya yang sunyi, sudah tahu hari ini akan datang. Dan aku,
sudah siap menyambutnya. Hari Minggu pagi, matahari menembus kaca jendela dengan hangat. Di ruang tamu, Nadine sedang duduk di karpet sambil menyusun boneka bayi ke dalam rak putih yang baru mereka bawa kemarin. Rafael sibuk dengan iPad-nya, mendesain ulang denah ruang belakang menjadi area santai keluarga. Aku menyiapkan teh untuk diriku sendiri. Hanya 1 cangkir. Tak satu pun untuk mereka. Makita pikir, minggu depan kita mulai pengecatan. Ya? Suara Nadine ringan, seolah ini rumah kontrakan bersama yang sedang direnovasi ramai-ramai. Warna krem, biar kamar bayi lebih lembut. Terus pagar taman belakang diganti. Rafael punya kenalan tukang murah. Aku duduk di kursi rotan milik drum, menghadap mereka. Kenapa kalian bicara seolah rumah ini milik kalian? Nadine tersenyum. Karena ini rumah mama. Dan mama rumah kita. Jadi ya, kita di rumah sendiri, kan? Rafael menimpali, tanpa mengangkat wajahnya. Kita bantu rawat, kok. Kita nggak pernah minta apa-apa. Kita cuma pengen tempat yang layak buat anak kita nanti. Aku menatap mereka satu persatu. Apa kalian benar-benar mengira mama akan menyerahkan semuanya hanya karena kalian datang saat rumah ini sudah rapi? Nadine mendekat. Wajahnya berubah lembut. Seperti dulu saat ia butuh uang tambahan untuk bayar skripsi. Mama, jangan salah paham. Kita ini keluarga. Memang dulu aku. Ya, mungkin salah. Tapi sekarang aku kembali. Aku butuh mama. Kita semua butuh tempat ini. Apalagi nanti, pas bayi lahir. Bayi kalian bukan tiket masuk ke hidup mama. Jawabku pelan tapi jelas. Bukan alasan untuk menghapus apa yang kalian perbuat. Nadine menahan napas. Ia belum terbiasa ditolak tanpa teriakan. Aku berdiri, berjalan ke arah pintu depan. Lalu memutar sistem pengunci pintar yang baru kupasang 2 hari lalu tanpa mereka ketahui. Mulai malam ini, akses kalian ke rumah ini dicabut. Semua kunci digital sudah diganti. Dan surat warisan sudah diperbarui. Bukan untuk kalian. Bahkan nama kalian pun tak ada di halaman catatan kaki. Rafael berdiri dari sofa. Tunggu Ma, ini nggak masuk akal. Aku menatapnya tajam. Yang tidak masuk akal adalah saat istri kamu menyuruh ibunya tidur di mobil saat rumahnya terbakar. Sunyi menampar ruangan itu. Nadine menunduk, menggigit bibirnya. Tapi air mata itu tak jatuh. Ia tak menangis. Ia hanya kehabisan naskah. Aku ingin kalian pergi malam ini juga, kataku tegas. Dan tolong jangan tinggalin satupun barang kalian. Karena rumah ini bukan rumah kita. Rumah ini tempat seseorang yang nyaris mati karena dilupakan, hidup lagi. Tanpa satu kata pun, Rafael mengepak barang. Nadine hanya duduk sebentar. Lalu pelan-pelan mulai mengemasi baju bayi dan mainan kecil yang baru seminggu ini menempati ruang yang bukan miliknya. Saat mereka berdiri di depan pintu, Nadine berbisik. Kalau suatu hari aku balik, apa mama masih akan tutup pintu? Aku membalas tanpa amarah, tanpa nada tinggi. Kalau kau pulang sebagai anak, bukan pewaris, mama akan buka pintu selebar-lebarnya. Dan saat pintu tertutup, rumah itu akhirnya benar-benar milik seseorang yang tahu artinya kehilangan. Sunyi tapi bukan kesepian. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rumah ini terasa aman. Rumah terasa hampa setelah kepergian mereka. Tapi bukan kosong. Hampa ini bukan kehilangan. Ini pemulihan. Tidak ada lagi suara langkah Rafael di malam hari. Tidak ada lagi nada suara Nadine yang terlalu manis untuk tidak dicurigai. Yang tersisa hanya aku, suara detak jam dinding, dan aroma melati dari teh sore yang belum kuminum. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tengah. Lampu kuatur redup. Di pangkuanku, buku catatan harian yang hampir penuh. Aku membuka halaman awal, saat rumahku terbakar, saat aku tidur di mobil, saat Nadine berkata, aku lagi sibuk, seolah hidupku hanya jeda kecil dalam presentasi proyeknya. Ku baca ulang semuanya. Kata demi kata. Luka demi luka. Kupikir aku akan merasa lega setelah mengusir mereka. Tapi ternyata tidak. Yang datang justru rasa dingin aneh,
Bukan ragu, bukan penyesalan, tapi semacam sunyi purba yang menggigilkan. Mungkin karena aku tahu, cerita ini belum benar-benar selesai. Karena pada akhirnya, cinta yang dikhianati bukan hanya menyakitkan. Ia juga berbahaya. Ia bisa berubah bentuk, menjadi amarah, dendam, atau keputusan ekstrim. Aku tidak ingin ke sana. Maka aku menulis. Mencatat semuanya. Merangkum apa yang ingin kutinggalkan, bukan sebagai warisan, tapi sebagai pengakuan. Aku mencintai anakku, tapi dia bukan anak yang kubesarkan. Dia tumbuh jadi seseorang yang lebih sibuk menghitung properti daripada luka orang tua. Rumah ini bukan rumah keluarga. Ini adalah makam dari kepercayaan yang dimakamkan hidup-hidup, dan bangkit sebagai ruang baru. Jika aku pergi besok, tak seorang pun perlu menangis. Tapi aku ingin dunia tahu, aku pernah terluka, dan memilih tidak mematikan cahaya untuk orang lain, meski cahaya itu ditendang berkali-kali. Setelah menulis itu, aku membuka laci di bawah meja drum. Di dalamnya, kuletakkan salinan surat wasiat, buku tabungan, serta surat untuk yayasan beasiswa yang kutandatangani 2 hari lalu. Lalu, aku menyimpan satu surat terakhir di amplop coklat kecil. Isinya, 1 lembar foto drum dan aku duduk di bangku taman, dan secarik tulisan. Terima kasih karena telah memberiku alasan untuk hidup kembali. Rumah ini bukan harta. Ia adalah tubuh kedua. Siapapun yang ingin memilikinya, harus mencintainya dulu. Aku menyelipkan amplop itu ke dalam laci dengan tenang. Lalu berjalan ke jendela, menatap malam yang begitu tenang, hampir tanpa suara. Angin menggoyangkan tirai. Langit mendung, tapi tidak hujan. Dan aku tahu, ini malam sebelum semuanya berubah. Malam sebelum akhir yang tak bisa mereka batalkan dengan tangisan atau pelukan palsu. Malam sunyi, sebelum kunci terakhir diganti. Pagi itu aku bangun sebelum matahari naik. Udara di luar jendela seperti menahan napas, dan untuk pertama kalinya sejak Dra meninggal, aku merasa rumah ini benar-benar milikku. Bukan hanya secara hukum, tapi secara utuh. Dari lantai ke langit-langit, dari pekarangan belakang hingga ruang bawah tanah tempat kenangan tidur dalam debu. Kupakai baju terbaikku, kemeja linen putih yang dulu hanya kupakai saat melayat. Kali ini, bukan untuk meratapi orang yang mati, tapi untuk mengubur peran lama yang selama ini kubiarkan membusuk dalam diam. Peran sebagai ibu yang terus memaafkan tanpa diminta. Aku duduk di depan laptop. Login ke panel sistem keamanan rumah. Akses sidik jari Rafael. Hapus. Kode masuk digital Nadine. Hapus. Akses kamera dari ponsel mereka. Hapus. Akun email mereka yang terdaftar di jaringan rumah. Hapus semua. Terakhir, aku menekan reset master key dan mengetik kata sandi baru. Tidur di mobil. Setelah semua dikunci, aku tersenyum. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Nama Nadine muncul di layar. Aku tidak langsung mengangkat. Kubuka jendela dulu, membiarkan cahaya masuk ruang tengah, membasuh debu sisa-sisa keberadaan mereka yang hanya membawa niat dan desain. Lalu kutekan tombol jawab. Ma, kenapa kita nggak bisa buka gerbang? Semua akses mati. Mama ganti kunci ya? Rafael nggak bisa login ke sistem. Aku tak buru-buru menjawab. Kubiarkan mereka mendengar napas tenangku dulu. Mama sudah ganti semuanya. Akses digital, fisik, bahkan ide tentang keluarga. Mama ini keterlaluan. Kita bawa barang-barang kita minggu lalu. Kasur, rak bayi, semua ada di dalam. Mama pikir bisa seenaknya lempar kami keluar setelah kita buka diri lagi ke Mama. Aku mendengar suara Rafael di latar belakang, mengumpat kecil. Nadine, kataku tenang. Kalian tidak pulang ke rumah. Kalian mencoba mengambil alihnya. Mama, aku anak Mama. Suaranya mulai pecah, akhirnya. Kalau Papa masih hidup. Kalau ayahmu masih hidup, potongku, nadaku tetap tenang. Dia akan duduk di sini dan berkata, terima kasih sudah tidak membiarkan mereka menjadikan luka kita sebagai ladang panen mereka. Mama, kami mau minta maaf. Tapi
Kami juga butuh rumah ini. Kali ini aku tertawa. Tawa kecil. Pedih. Kamu tidak butuh rumah, Nadine. Kamu butuh tempat menaruh semua yang tidak mau kamu rawat sendiri. Tanggung jawab, bayi, suami, dan rasa bersalah. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Lalu kulepas SIM card dari ponsel dan kubuang ke dalam air teh yang dingin. Satu-satunya sambungan yang tersisa, kini mati. Sore harinya, aku duduk di bangku taman dram. Di pangkuanku, surat wasiat final yang baru saja kuambil salinannya dari kantor pengacara. Kertasnya tebal, capnya resmi. Di lembar pertama tertulis, "Saya, Mavina Andretta, dengan akal sehat penuh dan kehendak bebas, menyatakan bahwa seluruh aset saya, termasuk rumah, tanah, dana tunai, dan hak atas karya pribadi mendiang Dram Tione, akan diberikan kepada satu yayasan pelita kata, untuk anak-anak yatim dan marginal. 2 beasiswa Dram Tione, tahunan, untuk mahasiswa sastra dan filsafat yang tak memiliki penanggung biaya." Di bagian bawah, ada catatan pribadiku. "Anakku Nadine, jika kau membaca ini dan bertanya, kenapa bukan aku? Maka jawabannya sederhana. Kau tidak kehilangan apapun untuk membangun rumah ini. Tapi aku kehilangan segalanya." Lalu kututup map itu, dan menatap rumah yang kini senyap tapi damai. Besok, aku akan mengganti plat nama di depan pagar. Bukan nama keluarga, tapi satu kata kecil. Hidup. Karena rumah ini bukan peninggalan, tapi kelahiran. 3 minggu berlalu sejak terakhir kali aku mendengar suara Nadine. Tidak ada lagi panggilan tak terjawab, tidak ada pesan, tidak ada email. Hening. Dan aku menyukainya. Rumah ini, utuh. Tak ada bayang-bayang ambisi di dindingnya. Tak ada suara tapak kaki yang menghitung setiap jengkal sebagai prospek. Hanya aku, burung gereja yang mampir tiap pagi di ambang jendela, dan udara yang kembali terasa akrab. Tapi pagi itu, ketika aku tengah menata lemari perpustakaan Dram, bel pintu berbunyi. Aku tidak kaget. Aku tahu mereka akan kembali. Pertanyaan satu-satunya hanyalah, dalam wujud apa? Kubuka pintu perlahan. Nadine berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus, matanya lebih gelap. Di tangannya ada map berisi dokumen. Rafael berdiri di belakang, membawa koper kecil. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Mereka masuk tanpa diminta. "Kami mau bicara baik-baik," kata Nadine. Sederhana, tegas. Aku tidak mengangguk, tidak duduk, tidak menyilahkan mereka masuk lebih jauh. "Rumah ini," lanjutnya sambil membuka map, "secara teknis, bisa kami perkarakan. Kami anak kandung. Kami punya alasan legal untuk menuntut hak waris. Kami konsultasi ke pengacara lain." Aku masih diam. "Dan Mama tahu," Rafael menambahkan, "kalau kasus ini sampai pengadilan, publikasi media pasti muncul. Nggak bagus buat reputasi yayasan yang Mama tulis di surat warisan." Ah, jadi ini bentuk terakhirnya. Ancaman. Aku mendekat. Berdiri hanya sejengkal dari mereka. "Rumah ini dibangun ulang dari rasa dibuang," kataku. "Kalian datang bukan untuk memeluk masa lalu, tapi menuliskannya ulang. Kalian bukan ingin pulang, kalian ingin mengklaim." Nadine menunduk, tapi bukan karena malu. Ia hanya tak tahu harus berkata apa lagi. Aku menunjuk ke arah pintu. "Pergi sekarang, dan jangan kembali lagi. Rumah ini tidak akan pernah lagi mengenal kalian sebagai bagian darinya." "Mama nggak akan nyesel?" Suara Nadine pelan, nyaris bisikan. Aku mendekat. Untuk pertama dan terakhir kalinya, ku peluk dia. Tidak lama, tidak hangat, tapi cukup untuk melepaskan satu ikatan yang sudah lama membusuk. Lalu kubisikkan di telinganya, "Yang menyakiti kita paling dalam, bukan orang jahat, tapi orang yang tahu persis di mana titik lemah kita." Lalu aku melepas pelukan itu. Kubiarkan mereka berdiri sejenak, tak bergerak. Lalu Rafael menarik tangan Nadine. Mereka pergi, tanpa menoleh. Aku menutup pintu. Kusandarkan tubuhku sejenak.
lalu berjalan ke ruang belakang. Kukunci semua akses. Lalu kubuka jendela, membiarkan cahaya matahari masuk. 3 bulan kemudian, rumah ini menjadi tempat kegiatan kecil untuk anak-anak yatim. Setiap minggu, kami membaca buku bersama di taman belakang. Aku membuat roti sendiri, dan menamai ruang kerja Drum sebagai ruang kata pulang. Setiap anak yang duduk di sana tahu satu hal, tempat ini bukan warisan. Tempat ini adalah penyembuhan. Dan aku tidak tua yang ditinggalkan. Aku perempuan yang memilih berdiri di atas puing-puing yang pernah disebut keluarga, dan membangun rumah dari luka, dari kejujuran, dan dari keberanian untuk berkata, tidak semua yang lahir dari kita layak untuk tinggal di dalam kita.